Dari Tuhan, ini diilhami oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Ya. Yeskel 23:20. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal seperti zakar kuda. Tahu bro, zakar kuda segede ini loh. Ini loh, zakar kuda kalau ingin tahu. Bisa kamu ini Alkitab bro, diilhami oleh Tuhan. Di apa kamu? Buku suci ngomong begini. Perang. Hosea pasal 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Astagfirullahaladzim. Ini diilhami oleh Tuhan bro, ngomong begini bro. Sumpah lo, diilhami oleh Tuhan. Aku pengen dengar pendapatmu ya. Alkitab yang kamu bilang suci dari Tuhan yang Maha Kudus katamu ya. Ini loh. Tuhan yang menyuruh bro, pergilah cintailah wanita yang bersundal, gitu loh. Kamu disuruh mencintai wanita bersundal bro. Bapakmu aja narik jodoh buat kamu, orang yang baik, kamu malah disuruh cari perempuan pesundal. Ngomong apa ini? Yeskel 16:7. Ya. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok. Saya tanya, Bu Rate montok nggak buah dadamu, Bu Rate? Ini Alkitab loh bro. Nih, cedekin ya, gue deketin ya. Sudah montok ini ya, nggak percaya. Yeskel 16:7, buka kalau nggak percaya. Teman-teman buka. Buah dadamu montok nggak? Aku mohon maaf ya, ya. Ini Alkitab bro, ngomong beginian. Nah apa sih? Ini ngomong apa? Kurang. Oke, kasih lagi. Imamat 15:2. Mau apa ini? Imamat. Ya, nih, bacain. Pernah lihat Ahrimani, Bu? Bicaralah kepada orang Israel ya, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelean. Lelean ini apa ya? Lendir ini. Air mani. Air mani ini lelean ini loh. Air mani bro. Kurang kamu. Kasih lagi. 15. Jangan jijik bro. Lu jijik gimana sama bukumu? Lu perempuan loh. Ya. Kasih beginian. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelean atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis. Bayangin bro, menyebabkan dia najis bro. Ya, busuk nggak ini? Kitab ngomong begini, mau jadi apa kamu? Nah, ada ini bro, tenang bro, ada di bukumu, tak tunjukin. Lu kan suka bahas budak, tak tunjukin, jangan khawatir nanti. Waktu masih panjang. Perintah aneh dan gila dalam bukumu. Tak tunjukin bro. Khawatir kamu. Ayat tolol ini ya. Ayat tolol. Timing habis. Oke, udah siap Pak Raka? Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan diperbesar apa ya background Bang Kiamat. Oh iya, ya aku tak besar dulu lupa ini. Bentar ya bro. Oke, silakan. Sorry ya buat netizen tadi timer agak berhenti beberapa detik. Nanti dilebihin untuk Bang Kiamat juga bisa. Ya, silakan Nyonya. Kalau udah start langsung di start ya bro. Kalau belum jangan dulu. Ya, dimulai dari kata awal ya. Bang Kiamat monitor. Kiamat monitor. Kiamat nggak ada suaranya. Kiamat. Jangan di start dulu. Kiamat. Iya, saya kira udah buka. Udah buka. Oke. Kita lihat ya di ayat 18 ini kan seakan-akan seperti marilah kita seperti ajakan. Padahal kalau kita lihat di atasnya, ini kita lihat, bentar, di ayat ke ini.
supaya engkau dilindungi nih. Katakan kepada hikmat, engkau saudara-saudara, dan sebutkan pengertian itu samaku supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang. Di sini dikatakan perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Yang kemudian di sini dikatakan, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, ya. Jadi ini justru dikatakan begitu ya, yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu, dan seterusnya. Yang kemudian di sini ada nasihatnya. Dikatakan begini, ini kan gambaran dari wanita jalang. Yang di sini dikatakan, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dan seterusnya, ia merayu orang muda itu dengan berwujud. Jadi ini merupakan bentuk gambaran dari wanita jalang yang kemudian dinasehati. Oleh sebab itu di ayat 24-nya, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Kenapa? Karena barangkali ya saat itu Salomo itu melihat bahwa ada kisah yang seperti ini, makanya dia menjelaskan, ya, dinasehati. Di sini dikatakan, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang-orang yang gugur ditewaskannya, sesat, janganlah besarlah jumlah orang yang dibunuhnya, dan seterusnya. Jadi merupakan ini sebenarnya bentuk nasihat, gitu ya. Dan lanjut, Yeskiel 23, ya. Kita kalau mau ini kan jadi tadi ayatnya dipelintir-pelintir ya, ayat 20. Nah, ini apa? Gambaran apa di sini katakan? Umat Allah digambarkan sebagai dua orang bersaudara dari Samaria yang mewakili kerajaan utara Israel, yang kemudian di sini dikatakan apa? Mereka ini telah berzina secara rohani. Ini kita bisa lihat di ayat 2-nya. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan seterusnya. Dan ini kan penjelasan bagaimana perbuatan dosa dari ini. Maka dari situ kemudian ditegur apa? Di sini dikatakan di ayat 5-9 ini tentang berzina. Ya. Yang kemudian di sini dijelaskan di ayat 35-nya, kembalilah ya, kembali pada jalan-jalan dan nilai-nilai di sini dikatakan ya, nilai-nilai fasik itu yang ditunjukkan dari dunia ini setelah mengalami keselamatan dan pembebasan dari Allah. Jadi justru mereka ini menggambarkan bahwa mereka ini tidak bersyukur karena Allah telah membebaskan dia, yang kemudian mereka ini menggambarkan atau mereka menunjukkan dan merendahkan Allah, gitu ya. Nah, yang kemudian ini nanti ada ditegur juga, gitu ya. Ya, seperti itu. Lalu Hosea 3 ayat 1. Jadi saya akan puas-puasin untuk menjawab ya. Jadi orang Kristen itu nggak pernah takut untuk defense. Jadi silakan Anda tanya, nanti saya balikkan ke dalil-dalil Anda yang mengerikan ya. Hosea 3 ayat 1. Di sini dijelaskan apa tentang apa? Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Kenapa sih? Kok seakan-akan disuruh mencintai, bukan membenarkan perbuatannya. Tapi justru di sini Nabi Hosea ini mengatakan untuk menggambarkan kasih Allah kepada bangsa Israel. Walaupun mereka itu berzina, tetapi mereka bukan berarti harus dibakar, harus dibunuh, tetapi kasihi. Ya, berbelas kasihlah kepada mereka. Tapi dikatakan di dalam 10 hukum Taurat, ya jangan berzina gitu. Jadi perbuatan zinanya tidak dibenarkan, tetapi kasihilah mereka. Itu. Waktunya 4 menit ya, udah kelebihan tuh. Udah kelebihan. Oke. Ya, tadi yang untuk tadi ada di Oh ya, untuk bonusnya tadi yang mantap. Oke. Direset dulu, Bro. Udah ya. Oke, tadi itu start. Oke, enggak apa-apa. Oke, ya. Belum tak besarin, bentar, maaf, belum tak gedein. Bentar. Oke ya, aku sapa dulu ya, Ki Ahmad, kamu dengan kata-kata, kamu, Ki Ahmad, ya. Dasar orang-orang bajingan kamu ya. Kamu orang-orang bajingan, Ki Ahmad. Ini Alkitab yang ngomong ya, Bilangan 11 ayat 4. Bajingan kamu, memang orang-orang bajingan kamu. Bilangan pasal 11 ayat 4 ya. Yuk, lihat lagi yuk. Kamu apa lagi? Oh, perempuan sundal jahanam, Ki Ahmad.
Kiamat perempuan sundal jahanam ternyata teman-teman. Ya, Yeskel 16:30. Astagfirullahaladzim. Kitab suci begini, bro. Oke, nggak lega kamu. Ya. Kejadian 389. Tetapi Onan tahu bahwa ia yang mempunyai keturunan nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, bro, bukan istrinya sendiri, ia membiarkan air maninya terbuang, bro, supaya jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Onan ini, apa Onan itu? Onani, bro. Coli ini loh, ini Onan ini loh, coli. Di bukumu cerita begitu, bro. Nggak malu kamu? Membuang sperma pakai tangan nih loh, nggak malu? Dengar ini nggak malu? Onani, asal kata onani. Ada sejarahnya ini, bro. Ada sejarahnya itu ya. Jangan khawatir kamu. Terus apa lagi? Kurang. Kalau kurang gini ya. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya, bro? Nih, kurang gede mungkin ya. Mungkin matamu nggak bisa lihat. Makan tai. Dan meminum air kencing. Mau kamu? Tak siapin. Kamu minum air kencing. Mau tak siapin kamu? Ya. Ayat binatang ini ya. Sadis ini ya. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jangan kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Hello kiamat. Bayi bernapas enggak kiamat? Lu mau nyuruh bayi dibunuh? Tuhan ini yang nyuruh, bro. Bunuh bayi semua yang bernapas. Lu sehat ini otakmu. Gila ini, suruh membunuh semua yang bernapas. Lagi. Melainkan kau tumpas semua ya. Yakni orang-orang Het, Amori, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus seperti yang diperintahkan kepada Tuhan Allahmu. Hello. Ini Tuhan Allah ini nyuruh bunuh orang, nyuruh bunuh bayi, nyuruh bunuh semuanya. Jangan biarkan bernapas ya. Ini Tuhanmu pendendam, bro. Siapa bilang Tuhanmu kasih? Beginilah firman Tuhan semesta alam akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka. Orang Israel keluar dari Mesir, bro. Mau Amori, orang Amalek, orang Filistin. Itu tanah mereka. Kamu masuk ya, kamu ditolak kok. Kamu malah disuruh bunuh orang Amalek. Gak sehat berarti otak kamu. Sama kayak saya masuk ke rumahmu, aku todong kepalamu pakai pistol. Ini rumah kamu kiamat udah dikasihkan Tuhan kepadaku. Kalau lu nggak keluar, aku tembak kepalamu nanti. Ngerti kamu? Ini Tuhan ajaran Tuhan kamu. Papaan ini. Tuhan kok membalas dendam. Ini loh, membalas apa yang dilakukan. Ini Tuhan membalas ini. Tuhan membalas dendam, bro. Sehat kamu. Makan kencing, makan tai, minum kencing, membalas dendam, membunuh semua yang bernapas, mengusir orang dari negerinya sendiri, membunuh semuanya, jangan dibiarkan hidup, ya. Dasar kamu orang-orang bajingan kamu ya. Di bukumu diajarin ini, diajarin. Timing habis. Oke. Boleh diperbesar? Oh ya, besarin dulu. Ya, teman-teman, aku mau habisin dulu ini pertanyaannya dia. Boleh diperbesar? Ya, benar, bro. Nanti kalau aku udah bahas ke kaidahmu, jangan kabur ya, bro ya. Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenang. Ya, kan waktu masih panjang. Santai, bro. Ini udah saya jawab. Ini nanti saya jawab semua ini. Tenang aja. Iya. Ya, Udah, jadi kita mulai. Jawab aja. Ya, yang mendengar, yang menilai, bro. Tenang aja. Kita kan bukan hakim, kita yang diskusi, yang bawah yang menilai. Biarin kita diskusi. Nggak usah dipotong ya. Oke. Kalau waktu Ya, jalan, sekarang reset kita dulu. Jangan dijalankan dulu. 0 dulu. Oke. Oke, ya udah ya. Nah, ini Yeskiel 16 ayat ke-7 ya. Yang ini, dan jadilah besar dan seterusnya. Nah, di sini dijelaskan ya di ayat 1 sampai 63. Ini digambarkan Yerusalem itu sebagai istri dan Allah.
ya sebagai istri, Yerusalem sebagai istri dan Allah sebagai suaminya. Sebenarnya gambaran ini tuh biasa di dalam bangsa Israel. Makanya di surga kekristenan itu di dalam Matius berapa ya? Matius 18 ya. Sorry. Matius aduh kok lupa saya. 18 ya, sekitar itu dikatakan di surga itu tidak ada perkawinan. Ya, apalagi memecah perawan gitu ya. Jadi tidak ada kawin mengawin, makanya kemudian dikatakan di Wahyu 21 bahwasanya Yesus itu sebagai apa ya, sebagai gembalanya gitu ya, sebagai apa ya, pengantin prianya gitulah ibaratnya. Sedangkan jemaat itu sebagai yang wanitanya itu. Jadi ini bicara tentang persatuan, tentang kesatuan Kristus gitu ya. Nah, kemudian di dalam Yeskiel 16 ayat 7 di situ makanya kemudian dikatakan bentuk kasihnya ya, bentuk kasihnya. Yang kita bisa lihat bahwa yang mana tanah Kanaan ini sebetulnya adalah tempat bangsa yang kafir awalnya. Dan kemudian di sini dijelaskan bahwa Allah memberikan hidup kepada Yerusalem, memilihnya menjadi kota suci dan membangkitkan semangat Daud. Untuk apa? Untuk merebut dari suku Yebus. Nah, jadi apakah ayat ini kemudian merujuk kepada hal yang tidak senonoh? Sebetulnya ini mereka pahami sebagai apa? Sebagai bentuk motivasi, gambaran atau metaforik, yang mana karena Allah itu Allah Israel itu adalah Allah yang kompleks, makanya dia menjelaskan sesuatu seperti bentuk kasih ya. Karena di sini Allah ini sebagai suaminya, sedangkan Yerusalem ini sebagai istrinya. Ya tentu dikatakan terus kemudian juga ini berkaitan juga ya di dalam Hosea 1 ayat 2 ini tentang gambaran ada juga perempuan sundal gitu. Ya, dan seterusnya. Ya, ini saya kira seperti itu, makanya gambaran kasihnya seperti ini. Nah, nanti kalau mau lihat di sini juga ada yang mana telanjang atau bugil ini ya, itu merupakan bentuk keterpisahan dari Allah dengan manusia. Gitu. Ya, lanjut Imamat 15 ayat, boleh di-pause bentar? Aku bukakan ayatnya. Bentar ya. Ayat 2. Oke. Di sini dikatakan ya, Imamat 15 ini digambarkan tentang bagaimana perhatiannya Allah terhadap kesehatan jasmani dan kesehatan umatnya. Jadi bangsa-bangsa lainnya setidaknya menjadi zaman itu mengetahui apa tentang ini higiene, sanitasi, terus kemudian pentingnya pembasuhan dan lainnya. Terus juga di sini jelaskan tentang penyakit yang menular sehingga mereka kurang memperhatikan yang miskin dan sakit. Hukum-hukum Allah meningkatkan perhatian terhadap hal-hal ini dan mendorong umat itu untuk memperlakukan hukum Allah dan mereka sebagai yang kudus. Ini di ayat dari pasal 11 sampai pasal 15 itu nanti dijelaskan. Ya, jadi ketika kita memperkosa hanya satu ayat, padahal ini apa? Perintah Tuhan kepada Musa dan Harun. Yang kemudian ini dikatakan setiap tidur engkau harus mengeluarkan. Oh, ini bentar. Oke. Silakan lanjut dulu. Ya, aku tandem dulu, aku jawab semua dulu. Silakan lanjutkan. Udah bro, siap ya. Oke ya, itu tadi ngomong sana sini nggak menjawab pertanyaan. Ini ya lanjut perintah aneh dan gila ya. Ini Alkitab ini ya. Ada kitab suci perintahnya aneh dan gila. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaannya, apa syarat menjadi murid Yesus? Apa syarat menjadi murid Yesus menurut Lukas 14:26? Catat teman-teman, apa syarat menjadi murid Yesus? Jangan halu.
Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan, ya, karena keberatan hati nurani. Otakmu waras. Yuk ke pasar beli daging, nggak milih mana daging busuk, mana daging bersih. Lu sehat ngomong begini, ajaran begini, nyuruh beli daging busuk berulat, nggak usah dicek, beli aja. Alkitab yang nyuruh, bro. Super sekali. Ini apa-apaan, catat teman-teman ya. 1 Korintus 10:25. Memerintahkan orang membeli daging busuk tidak perlu tanya ya. Daging tiren nggak perlu tanya, beli aja. Nah, saya tanya ini ya, Bu Rati ini janda apa enggak ya? Kalau janda, kalau kamu mendaftar, ditolak kamu. 1 Timotius 5:11. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Kenapa? Karena apabila mereka sekali digairahkan loh, ya, itunya mimionya itu kemeriak kan ya. Nanti kebirahiannya yang menceraikan mereka dari Kristus. Karena mereka itu ingin kawin, bro. Makanya kalau milih janda yang tua. Jangan yang muda. Itu mimionya itu kemeriak nanti. Nanti dia menceraikan mereka dari Kristus. Karena mereka ingin kawin. Begitu, bro. Ya, janda enggak lu? Tati kamu. Kalau janda ditolak kamu. Ya, ini lebih gila lagi ya. Sangar ini ya. Ulangan 14:21. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Ini, aduh, kamu mau meracuni orang, bro. Kamu gak boleh makan daging bangkai, tapi boleh kamu suruh memberikan kepada orang asing yang bertamu di dalam rumahmu. Kamu mau meracuni orang di sini. Astagfirullahaladzim. Ini ajaran agama ini, bro. Tolonglah kamu jangan muter-muter kayak kipas angin gitu loh kalau menjawab. Ini depanku ada kipas angin, muter melulu dari tadi. Kan jawabanmu itu. Ngeri, bro. Ngerti ya? Ngeri itu. Orang nggak boleh makan daging bangkai, tapi kamu boleh memberikan daging bangkai ke orang lain. Lu aja beli gimana? Aku kasih kamu ayam busuk, mau? Kamu main ke rumahku, tak kasih kamu ayam busuk, kamu makan. Mau kamu? Makan. Kalau lu bilang ini ajaran suci, nggak mual kamu. Lu bilang agama saya menjijikkan, mual, ini lebih busuk lagi malahan. Iya kan? Jangan begitu lah, bro. Kamu yang objektif gitu loh kalau diskusi. Dan jawaban nggak jelas. Menghina. Lu bilang modal data apa? Budak yang kesukaanmu. Ada itu di sini. Poligami ada, kawin anak kecil ada, tak tunjukin nanti. Mau apa kamu? Mau nantang? Tunjukin semua di sini. Hujatan-hujatan busukmu itu aja di bukumu semua, hujatanmu. Masalahnya itu kamu itu kayak buruk rupa cermin dibanting gitu loh. Itu kamu. Lah bukumu kayak gini lu gak baca, buku orang lain lu caci maki malahan. Oke, cukup. Nah. Oke, diperbesar kan? Diperbesar. Ya, benar, bro, benar. Oke. Oke ya. Jadi tadi yang tentang ini ayat. Jadi lagi-lagi Raka itu memang suka memotong-motong ayat. Nggak apa-apa. Gini ya. Jadi kalau saya nanti akan saya tunjukkan data-data yang mengerikan. Itu saya nggak memperkosa ayat, tapi memang artinya seperti itu. Saya tunjukkan nanti tafsirnya dan seterusnya. Saya akan sangat fair, nggak seperti Islam. Ketika memotong-motong ayat yang di situ nanti dikatakan apa ini? Beginilah kenajisan berhubungan dengan lelehan itu. Jadi dari sini aja udah kelihatan loh. Udah dikatakan hal yang najis. Kok kemudian mau dikatakan ini ajaran Alkitab menjijikkan ini dan itu kan Anda cuma motong doang itu loh. Sedangkan di awal ini udah dikatakan kenajisan apa yang mereka lakukan ini, yang mana mereka setiap tidur dan seterusnya itu ya. Boleh di pause bentar. Oke, ini langsung ini ternyata ini. Kemudian di sini dikatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka memuaskan nafsu rakus, dan orang-orang Israel pun menangislah pun serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging?
kita teringat kepada ikan dan seterusnya. Oke, kita coba lihat ya. Di sini digambarkan apa? Inilah orang bukan Israel yang ikut umat itu ketika keluar dari Mesir ya. Mereka mempengaruhi orang Israel untuk memberontak kepada Allah dan menginginkan kesenangan yang ada di Israel. Ini ya kaitannya di dalam Bilangan 11 ayat 5. Ya, jadi itu sudah. Kemudian ini bentuk penolakan ya. Ini menolak Allah dan seterusnya. Makanya ya memang tegas gitu. Itu adalah bentuk dari teguran. Nanti QS 8 ayat 55 kayak gitu. Udahlah. Kalau mau kayak hujat-hujatan, wah, Quran Anda dan kaidah Anda itu sangat banyak nanti ya. Saya nggak akan buka kartu dulu karena nanti akan menjadi suatu kejutan untuk Anda. Oke, lanjut. Yehezkiel 16 ayat 30. Jadi saya harap bro bisa lebih cepat menunjukkan banyak data. Saya pun akan cepat untuk menjawab. Setelah itu akan saya kembalikan semua kebusukan dari Islam. Jadi Anda jangan tiba-tiba selesai ketika menyelesaikan diskusi karena akan saya jawab semua pertanyaan Anda. Tetapi demikian nanti saya akan minta Anda jawab. Gitu ya. Jangan nanti setelah saya jawabin semua lalu Anda langsung kencing lari, Anda nggak mau menjawab. Nanti sangat memalukan sekali. Ya, jadi pastikan endurance Anda kuat. Gitu ya. Kemudian di ayat yang ke-30. Jadi di sini ayatnya begini ya. Betapa besar hawa nafsumu itu, demikian firman Tuhan. Ya Allah, engkau melakukan segala-galanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahanam. Loh, ini udah ditegur loh. Perempuan sundal yang jahanam. Ini udah teguran, lalu apa yang mau dipelintir? Ya. Jadi ini melukiskan dari bangsa Yahudi sebagai istri dan Allah, dan kemudian mereka mengadakan persundalan ini. Engkau menghamburkan persundalan di ayat 15-nya. Jadi 30 kita lihat di 15-nya nanti jelas itu ya. Tetapi engkau mengandalkan kecantikan dan seterusnya nih, kecantikan dan engkau seumpama bersundal dalam ini menganggarkan ketermasyuran, dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Gitu ya. Jadi ini merupakan teguran karena mereka ini melakukan persundalan dan kemudian anak-anakmu laki-laki dan perempuan itu mempersembahkannya. Jadi ini merupakan bentuk dari yang kekejian dan kekafiran. Ini ayat 20 sampai 25. Nah, itu ya. Jadi bagi saya ya Alkitab ini memang betul-betul firman Tuhan karena memang di sini semua ada konteksnya. Lagi, boleh di-pause bentar? Oke ya, bentar. Kejadian 38. Tar ya. Oke, yang ayat ke-9 ya. Kejadian 38 ayat 9. Kita langsung aja lihat ini dan tentang Onan tadi ya. Jadi di sini hukum di tengah di timur dekat kuno menuntut bahwa seorang laki-laki dari suami menikahi jandanya. Jadi ini hukum di sana ya. Yang kemudian di sini dikatakan jikalau ia belum mempunyai anak. Bentar, ini kok keklik. Dan dengan demikian mempunyai anak atas nama saudara yang sudah mati itu. Kemudian dosa Onan ini dikatakan dosa Onan ialah penolakannya untuk memenuhi tanggung jawab ini, dan Allah mengambil nyawanya karena ia tidak bersedia memberikan anaknya kepada Tamar. Nih di ayat yang ke-10. Oke. Silakan. Lanjut. Ya, saya besarkan dulu bentar ya. Kasih bro yang banyak. Iya, bentar. Akan saya jawab semuanya. Bentar, jangan dimulai dulu. Kalau kurang clear, nanti ini saya ulangi lagi supaya teman-teman semua bisa paham. Nggak ada jawaban sama sekali. Nggak apa-apa bro. Kita berdebat, diskusi. Saya nggak akan menilai kamu. Saya akan kamu juga berusaha nggak perlu menilai saya. Menjawab, karena di dalam Alkitab ada jawabannya. Bro. Gini ya, kesepakatannya. Saya tidak menilai Anda juga tidak menilai saya. Kita berdiskusi aja, yang di bawah yang menilai. Kalau memang pernyataan saya salah, Anda langsung bantah. Nggak perlu. Nggak perlu. Nanti kan yang di bawah kan jadi. Anda melintir pasti saya bantah. Yaudah lanjut. Oh ya, nggak masalah. Melintir membantah wajib. Tapi menilai Anda bodoh, nggak ngerti apa itu jangan gitu loh. Maksudnya pribadinya jangan dinilai, oke? Setuju? Anda dari tadi sebetulnya bahwa maksudnya ngata-ngatain saya ya nggak apa-apa, lanjutin. Loh, nah ini kan saya ada narasinya bro. Maksudnya kan ada ayatnya ini. Lanjut aja bro, lanjut. Oke, lanjut aja. Oke.
Saya malas terlalu Oke, banyak kita mulai basa-basi. ya. Oke ya, start ya. Keluaran 21:10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, dia tidak boleh mengurangi makanannya. Perempuan itu ya, pakaiannya juga. Dan persetubuhan bro, wah super sekali. Ini tuan punya perempuan budak, nanti dicek ya, dari 20 sampai mulai ayat 1. Ini perempuan budak ini bro, ini budak ya. Ini tuannya ya. Kamu punya budak, ini misalkan ini aku punya budak. Budaknya kamu. Kamu nggak boleh aku kurangi makanan bro, nggak boleh. Pakaian nggak boleh. Menyetubui kamu wajib bro. Nggak perlu aku nikahi kamu. Aku setubui kamu. Ini kalau tidak aku lakukan, masuk ke ayat 11-nya. Ya. Jika tuannya tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar atau merdeka dengan tidak membayar uang tebusan ini loh ya. Kalau kamu pengen tahu tebusan, ini maknanya budak bro ya. Tebusan itu budak, bukan bayar gaji. Seperti omongan bualanmu yang mengatakan TKW, kamu anggap budak. Itu otakmu melenceng bro. Ini tebusan. Tebusan itu budak. Kamu definisi budak aja nggak ngerti apa kau harus buka. Budak itu apa? Menurut WHO budak itu sudah dihapuskan dari muka bumi. Lu mencaci maki agama orang lain, lu budak aja nggak ngerti artinya. Astagfirullahaladzim. Ini loh agamamu ya. Kamu itu ya ada balok di pelupuk matamu nggak kelihatan, ya kan? Semut di tengah lautan kelihatan. Tapi balok di pelupuk matamu kamu nggak kelihatan itu. Dengerin itu ya. Lagi lu bilang suka ngawini anak kecil, gila lu. Hidung 8 ayat 8. Kami punya seorang adik perempuan bro, yang belum punya payudara ini loh. Belum mempunyai payudara, kurang gede ini, tak gede ini loh. Lihat nggak matamu itu mempunyai payudara? Lihat nggak? Kalau nggak punya payudara apa namanya perempuan? Kesel aku sama kamu. Kamu ngomong gini-gini, lah bukumu aja ngomong begini gitu loh. Kamu itu buruk muka cermin dibanting bro. Masa iya perempuan yang nggak punya payudara terus apa yang aku perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ya dipinang. Ini loh, dipinang ini loh. Hah? Bocil ini dipinang ini. Hah? Katarak nggak kamu bisa baca nggak? Makin lama makin bikin kesel ini. Ya. Nih, kamu ngomong poligami. Ia mempunyai 700 istri dan 300 gundi. Solomon ini, Raja Salomo. Nabi ini. Nanti tak tunjukkan dalilnya. Namanya dipakai nama buat bait suci bro. Tahu nggak bait suci pertama namanya bait suci apa? Bait suci Raja Salomo bro. Bait suci Raja Salomo. Dipakai nama bait suci. Ngerti nggak kamu? Ini loh, istrinya 700. Gundiknya ini 300. Nah, ini nabi di dalam kitabmu. Aku nggak ngerti. Kamu percaya nabi apa enggak? Heran aku. Nanti Daud dibilang raja bukan nabi. Ini dalilnya Daud nabi. Tetapi ya seorang nabi. Ya ini Daud. Kalau nggak percaya baca di Kisah Para Rasul 2:30. Tahu nggak kelakuan Daud? Dia itu pebinor, perebut istri orang. Merebut istri panglima perangnya sendiri yang bernama Berseba. Panglima bernamanya Uria. Uria dibunuh dengan cara maju di medan perang, ditinggal sendiri oleh prajuritnya hingga mati dibunuh musuh. Terus istrinya dikawinin. Yesus anak Daud bro. Yesusmu anak Daud hasil perzinahan. Gila lu. Yesusmu keturunan Yehuda bukan? Anak Daud Yesusmu. Sakit lu. Sudah cukup puas aku. Habis. Lanjut. Bentar, Oke, tak gedein dulu. silakan diperbesar. Bentar Ya, bro, tenang bentar aja. bro, jangan nangis, tak besarin dulu, sabar. Sabar bro, Enggak. tak besarin dulu. Biasa Jangan nangis, aja. jangan nangis. Orang dipelintir-pelintir doang. Kalau saya dalil nggak pelintiran. Udah, nggak Tenang usah aja. menilai debat kita, nggak usah. Kamu masuk ke narasi aja. Nanti membantah boleh, Udah, tapi ya. jangan menilai. Ya, oke. Lanjut. Jadi gini ya, ketika Raka menunjukkan ayat-ayat pelintiran, di situ saya akan defense, saya akan jawab semua pertanyaannya teman-teman, ya. Jadi kita akan melihat bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang isinya bukan seperti kitab yang Raka pegang, yaitu Quran.
nanti ya Quran, hadis, nanti semua literaturnya akan saya buka. Ya, intinya Anda jangan mencret, Anda harus siap beberapa jam ke depan ya. Jangan lemah. Oke, aku langsung masuk ya. Di ayat yang ke-9 tadi Anda pelintir nih, tetapi onan ya dan seterusnya. Di sini dijelaskan ya. Sekalipun tindakan Tamar itu salah, tindakan Yehuda lebih bersalah lagi karena perbuatan itu munafik dan bejat. Itu dijelaskan di dalam Kejadian 38 ayat 29. Makanya ketika di zaman Yesus ia datang, Allah ini ya mengabaikan ya berbagai kebodohan dan dosa manusia hingga penebusan penuh tersedia di dalam Kristus. Jadi inilah kenapa dikatakan di dalam Roma 8 ayat 3 hukum Taurat itu sudah tidak berdaya lagi, dan memang bentuk dari persundalan, bentuk dosa-dosa mereka itu ditunjukkan, digambarkan. Dan apakah Allah itu kemudian Allah itu atau ini ya si Musa apakah kemudian dikatakan dibenarkan? Tidak. Ya, tidak. Tentu ini di sini dikatakan apa? Suatu perbuatan sundal, gitu ya. Oke, lanjut. Di dalam Yesaya 36, di sini dikatakan tetapi juru minum yang terkait dari yang kencing tadi ya. Nah ini, meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Jadi di sini menjelaskan tentang pemerintahannya, pemerintahan dari Raja Asyur yang menyerbu dari Yehuda. Kemudian di sini dikatakan di ayat yang ke-12-nya ya. Jadi Panglima atau langsung aja saya tunjukkan. Ini. Jadi bagaimanapun di sini dikatakan Asyur tetap merupakan ancaman serius. Dialog yang disajikan di situ berfokus pada siapa yang harus dipercayai. Kemudian Yehuda yang disertai Allah atau Raja Asyur yang berkuasa. Kemudian di sini dikatakan apa nih? Ejekan. Oke, aku baru ingat. Jadi ini merupakan bentuk ejekan. Ini kalau kita lihat di ayat atasnya ya. Jadi ini merupakan bentuk ejekan dari juru minum agung kepada mereka, ya, bangsa Yehuda itu. Makanya mereka diejek, seperti kamu nih meminum air kencingnya dan seterusnya. Ini bentuk ejekan mereka. Jadi bukan Tuhan menyuruh orang minum ini. Wah, parah ini loh. Ya, aku baru ingat, agak-agak lupa ya, karena banyak juga ini pelintiran-pelintiran. Terus lagi ya, ulangan boleh di-pause bentar? Aku buka lagi. Oke ya, ini kerja roti nih, dipelintir semua Alkitab. Ulangan 20 ayat 16. Oke, di sini ya ulangan 20, tetapi dari kota bangsa-bangsa itu diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka. Janganlah biarkan hidupmu itu janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Nah, ini bicara tentang coba ya, hukum perang yang mana ini adalah perang dari bangsa Israel ini ya. Dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu. Oke, aku akan buka di sini, coba ya. Bentar, boleh di-pause bentar? Bentar ya. Oke. Bentar. Oh, ulangan bentar. Oke. Ini bentuk dari bangsa Amori ya. Jadi merupakan mendirikan rumah dan seterusnya. Dan siapa yang membuat kebun tetapi mengecapnya hasilnya dan pergi kemudian ini ke rumahnya supaya ia jangan pada pertempuran mengecap perempuan yang belum ini. Kemudian ini tentara ya. Di ayat-ayat setelahnya, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan ya. Oke, lanjut dulu aja. Oke, saya janji pasti akan saya jawab semuanya. Tenang. Iya bro, ketawa ya, saya aja gue bro. Bukan berarti ajaran tenang Anda, aja, gue ketawa aja. Yang ya, menilai yang di bawah. Tenang aja, yang menilai yang di bawah bro. Oke, jangan khawatir, aku gedein dulu. Santai aja. Lu ngomong apa aja terserah lu. Nggak ada yang larang lu ngomong, mau jualan obat juga nggak ada yang larang.
Iya, saya janji akan saya jawab semua pertanyaan. Enggak, Ya, saya akan saya janji, juga saya akan akan jawab. jawab Dan semua saya nggak mau menyerang fitnahmu. dulu, ya. Oke, Karena ya, ini kaitannya oke. dengan keimanan saya, toh. Saya akan Ya, kamu tunjukkan bela itu bagaimana imanmu. kekristenan. Nanti Bagus. Anda tunjukkan Oke, bagaimana fokus, Islam. Ya. Oke, fokus. silakan, lanjut. Kedua Oke, narasumber, silakan setuju, fokus. setuju. Mantap itu, bela imanmu sampai mencret ya. Oke. Imamat 18:15. Janganlah kau singkap aurat menantu perempuanmu, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka jangan kau singkap auratnya. Wow, super sekali. Yuk kita lihat yuk apa yang dilakukan Yehuda. Lalu berpalingnya Yehuda mendapatkan perempuan yang ada di pinggir jalan, bro. Itu ya, beserta berkata, marilah. Ya, aku mau menghampiri Pos bentar engkau. dong. Pos bentar. Sorry, pos bentar. Tadi ulangan Imamat berapa, bro? Imamat 18 ayat berapa? Sorry. Waduh, ini bikin kacau ini gimana? Di reset dulu, aku kacau bro. Kamu kata Oh iya, di riset nggak apa-apa. ganggu loh bicaramu. Sorry banget, sorry banget. Imamat Oke, ya. 18 ayat berapa? Imamat Tadi kan Anda langsung 18 membaca. ayat 15. 18 ayat Oke, 15. Oke. Oke ya bro, Iya, jangan di stop ya bro. Oke. Ya. Ini ya, Imamat 18 ayat 15 ya. Jangan kau singkap aurat menantumu ya, karena dia istri anak laki-lakimu. Ini gila ini. Ya, Kejadian 38:16 ya. Yehuda itu ketemu dengan Tamar, menantunya sendiri. Tahu nggak Tamar itu ngapain? Di pinggir jalan, bro. Melacur dia, Tamar. Melacur ini, Yehuda. Tamar. Terus dia itu iwik-iwik sama Yehuda. Yehuda anak pertama ini ya. Suku Israel ya. Nenek moyangnya Encus ya. Ini kan keturunan Yehuda anak Daud, nenek moyangnya Encus, ya. Ini hasil pembelian dari Tamar, ya. Tamar ya, jual diri, dibeli sama Yehuda. Nanti anak keturunannya Encus itu yang kamu agung-agungkan itu, anaknya Encus, ya. Itu. Ya, dengerin ya. Lu ngomong ya, Daud ya merebut istri orang. Bahkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi ngerebut istri orang itu kehendak Allah, bro. Dia melakukan segala kehendak Allah, ya. Termasuk merebut istri panglima perangnya yang bernama Uria, ya. Yang Encusmu anak Daud, Encus anak Daud, kan begitu lagunya. Jawab ini, kamu harus menjawab ini, apologet kamu, ya. Jangan membual kamu, jangan membual di membunuh apa bayi termasuk yang bernapas, lu nggak bisa jawab. Yang kamu jawab itu apa? Membunuh semua yang bernapas, bayi bernapas enggak, bayi dibunuh enggak, masa Tuhan mau nyuruh bunuh bayi? Gitu loh. Mual kemana-mana jawabanmu nggak karu-karuan. Ini kayak kurang waras gitu loh jawabanmu, bro. Serius aku, kesel aku denger jawabanmu. Katanya apologi hebat. Lu mencaci maki bukumu amburadul kayak begini nggak lu baca. Lu bilang pelintiran. Itu tulisannya ini loh, ini dengerin ya tulisannya ya. Aku telah mendapat Daud ya, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi kehendak Allah itu nyuruh dia ngerebut istri orang, gitu. Terus kamu tahu ya Lot ya, Kejadian dia apa? Yang dulu, Kejadian 9:22. Nah, lu tahu kan Nabi Nuh yang banjir besar itu, masa lu nggak tahu? Nih. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ya. Tahu nggak aurat? Bahasa halus dari penis, kalau nggak ngerti. Nah, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Jadi, Nuh ini lagi mabuk ya, geblak di tanah. Mungkin pakai sarung apa enggak, terus lato-latonya kelihatan dia. Anaknya yang melihat Ham, lalu Ham itu dikutuk jadi bangsa Afrika yang hitam. Lo bahasa kotor gimana itu, bahasa bukumu kok bahasa kotor gimana? Ini aurat ini kan yang ngomong bukumu kok bilang bahasa kotor gimana? Ini kan aku cuma baca doang. Ini. Cuma baca doang aku. Bilang bahasa kotor.
Sehat tak kamu? Kalau tulisannya nggak ada, lu bilang aku ngarang. Tulisannya ada kok. Keluaran 2842. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging aurat ya. Daging kenti mungkin maksudnya ya. Daging kenti ini ya. Ini loh. Daging kenti ditulis di buku ini loh. Keluaran 2842. Baca itu. Waktu habis. Oke, sebentar ya. Ini Sebentar live-ku ya. mati, bentar aku Timer. benerin dulu. Ya bentar. Jangan kabur bro, jangan kabur. Oh enggak, Waduh, itu tenang, tanda-tanda mau tenang, kabur bentar ya. ini. Ini Ini tanda-tanda mau kabur ini. dong. Bentar ya, bentar ya. Ayo bro, Ya, semangat bro. Masa koinmu cuma 200 doang? Biasanya 1000 lebih loh lu dapat duit. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Ini lagi ini habis error. Bentar ya. Iya, iya, dulu, bro. iya. Tenang. Saya masih sangat santai kok. Tenang aja. Ya santai bro, santai Saya bro. orangnya sangat haus Jangan darah, nangis. Raka. Saya Jangan sangat nangis. haus darah. Pertanyaan-pertanyaan Iya. seperti ini akan saya jawab semua. Udahlah. Iya, gak usah nangis. Nggak usah sok-sokan. Iya, udah. Nggak ada yang Sok apa nangis. sih? Loh, justru saya bahagia loh. Ditunjukkan ayat-ayat seperti ini. Saya Ya pun bersyukur, langsung- alhamdulillah. Siapa tahu kamu langsung- dapat hidayah bro. langsung ini nanti saya. Ya, Oh, kondusif. enggak. Langsung mualaf Hidayah kamu. ke Anda itu Auto. lucu. Udah tenang. Kondusif, Iya, kalau kondusif. hidayah ke Islam itu konyol. Langsung mualaf kamu bro. Ayat menjijikkan gini kok kamu tahan. Iya, tenang aja. Fokus. Tenang aja. Ya. Fokus. Nggak Fokus. usah mulut besar, santai aja. Iya beneran. Ini serius aku bilang. Fokus. Mau kabur ya, aku ngerti. Waktunya Alasan melulu. terbuang. Kamu yang berkasa itu loh, kayak di room yang hebat, yang super, yang kayak di room camat channel itu loh, yang katanya santapan empuk itu, ustadz kiai katanya santapan empuk. Bentar. Ininya Fokus, kiamat, tertutup Rafa, ini tadi. fokus. Iya, saya nggak akan pergi bro, janji, serius. Apa sih? Ya sudah, nggak apa-apa, ya tap Bentar ya. layar dulu ya teman-teman, Ya, di ya. share, kita percaya aja ya, mungkin lagi nangis di pojokan dia ya, nggak apa-apa. Kocak. Bentar ya, ini aku inikan dulu. Kalau nggak mau encus boleh ganti jas jus ya, boleh. Iya, thank you ya bro ya. Mulutmu itu sangat-sangat mulia. Jadi berbeda. Nanti akan saya tunjukkan. Ya nggak gitu. apa-apa loh. Nggak apa-apa. Emang kenapa? Serius. Aku bukan Nggak orang apa-apa, suci nggak kok. Emang aku Saya- menyatakan diriku saya suci. ini Mati suka, masuk suka, surga suka. kayak kamu. Seperti Yang sudah kamu punya juru gitu. selamat. Kalau mati langsung masuk surga. Fokus. Iya. Tolong kondusif guys. Di sini Iya. ada 400. Saya bukan orang suci bro. Dosa banyak gitu loh. Kan Oke, beda oke. sama lu. Jangan Lu kalau kayak mati kan perempuan langsung dulu, masuk Raka. surga ini. Atau mau aku Nggak usah kayak percepat kamu perempuan. masuk surga ketemu Tuhanmu. Jas jus. Saya percepat kalau kamu mau. Ya. Katanya lu Tolong, mati tolong, langsung mau masuk surga. Saya ini lagi ini Kita udah mau debat beres nih. Iya profesional. saya tunggu bro, ini sudah santai kan kita sepakat bro, kan bukan masuk tema debat, Katanya kan masih mulutmu nunggu. nggak akan kayak mulut cewek. Nah, katanya kayak kamu mulut cewek mulut-mulutin gini. orang. Mulut-mulutin Ayo, orang fokus, apa? fokus. Ya kamu orang kamu mulut-mulutin, kalau Paraka, nggak bilang paraka, mulut, paraka. kamu bilang mulut tuh. Bang Ya Kiamat, mungkin mati lampu ya, mati lampu dia, atau mungkin lagi cari handuk buat nangis. Kiamat monitor. Kiamat monitor, Bang Kiamat. Ya ini terlalu berat Oke, ini udah, untuk udah. diterima Fokus, kenyataan ini bro. fokus. Kalau tulisan tadi di dalam agamaku misal kau seneng banget kamu, tapi mulut bacotanmu yang di dalam channelmu itu menceritakan bukumu sendiri bro. Tapi sosokan Iya, kayak jadi pahlawan loh, Ini udah. gitu loh. Remuk Oke, kamu. Oke, Fokus. lanjut ya. Ini kutumbuk juga ada dua nanti nih. Jadi kan- Fokus. Ya. Lanjut Bang, lanjut. Oke. Bentar ya. Oke. Saya inikan dulu. Oke. Jadi tadi yang pertanyaan setelah yang sangat banyak tadi yang udah dijawab, ulangan 20 ayat 16 sampai 17. Nah, ini merupakan apa? Bentuk perang ya bangsa Israel kepada bangsa Midian. Yang kemudian apa? Karena bangsa Midian ini mereka ini membuat berhala-berhala yang kemudian itu mereka juga menyerang bangsa Israel. Ya, yang kemudian bangsa Allah Tuhan Allah Israel itu memimpin bangsa Israel untuk
apa? Untuk berperang melawan dari mereka. Dan di sini dikatakan bahwa para tawanan ini nanti akan menjadi pembantu mereka. Nanti yang tentang budak yang tadi boleh disetubui itu nanti akan saya tunjukkan bahasa aslinya. Itu bukan disetubui, tetapi budak di dalam perjanjian lama itu adalah pembantu. Bukan yang boleh diwiwi seperti di surah 4 ayat 24 ya. Pak apa-apa ya, saya kutip sedikit ayat Anda yang seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, lanjut, boleh di-pause bentar. Sekarang bangsa Amalek, bentar ya. Bentar, 1 Samuel 15 ayat 2. Oke, ini yang selanjutnya ya 1 Samuel 15 ayat 2. Ini merupakan bangsa Amalek. Ini sudah sangat umum sekali. Di sini bangsa Amalek itu menyerang bangsa Israel yang di situ kepemimpinan dari Yosua ya. Saat itu Allah Israel menyuruh untuk menghampaskan semua ya bangsa Amalek. Kenapa? Karena Allah tahu kalau seandainya bangsa Amalek ini dibiarkan, maka anak cucunya pun itu akan menghajar bangsa Israel. Dan di sini Saul itu justru melanggar. Saul itu melanggar, yang Saul sebagai raja, yang kemudian anak dari raja Amalek ini tidak dibunuh. Akhirnya apa? Ketika dia besar, kemudian nanti ada peristiwa selanjutnya, itu bangsa Israel diserang oleh anaknya dan keturunannya itu. Justru di sini menggambarkan, ternyata Allah itu tahu loh, kalau bangsa Amalek ini sangat-sangat beringas, yang mana mereka mempengaruhi juga ya bangsa Israel itu kepada penyembahan berhala. Ya. Seperti itu. Nah, akhirnya apa? Anak keturunan dari bangsa Amalek ini nyerang bangsa Israel dan kemudian terjadilah peperangan lagi gitu ya. Terus juga ketika bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, itu bangsa Israel yang paling belakang itu diserang oleh bangsa Amalek. Jadi betul-betul menunjukkan mereka ini keberingasan mereka kepada bangsa Israel. Makanya kemudian disuruh bunuh ya, karena Allah itu tahu sampai keturunannya itu seperti apa. Oke, boleh di-pause bentar. Sekarang Lukas 14. Enak juga nih ya dikasih PR. Ya, bagi saya seperti ini aja. Karena ulangan 26. Santai bro, jangan tergoncang bro, santai. Enggak. Saya sangat santai. Saya kira itu jawabannya sangat clear. Nah, yang di sini jikalau seorang datang kepadaku dan ia membenci aku, ini berbicara tentang apa? Tentang akhir zaman. Jadi ketika Yesus sudah mengatakan Yohanes 14 ayat 6 ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ketika di akhir zaman ternyata orang-orang yang menolak Yesus ini dan menolak murid-muridnya itu meminta ampun. Ya, meminta ampun, meminta ini, dan Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas. Kenapa? Karena kurban penebus salah ini atau penebusan dosa dari Yesus itu merupakan bentuk kasih Allah kepada manusia. Dan kemudian manusia seperti Raka, seperti umat Islam lainnya menolak keselamatan itu dan juga lebih percaya dengan ajaran dari kitab dongeng. Maka dan juga otak-otak yang pikirannya selangkangan, contoh mengejar surga lendir gitu. Nah, maka dia nggak bisa bersambur dengan Allah yang kudus itu. Maka dari itu Yesus pun mengatakan, hanyalah engkau gitu loh, pergilah. Jadi aku tidak mengenal engkau. Dan kemudian ini ya, makanya dikatakan seperti ini. Oke, boleh di-pause bentar, lanjut. 1 Korintus 10 ayat 25. 12 detik. Bentar ya. Ayat 25. Ya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tetapi mengadakan pemeriksaan. Karena seterusnya. Ini berbicara tentang Israel sebagai suatu peringatan ya. Oh, ini justru dikasih peringatan dan jangan dipotong dong. Kamu kok Enggak potong. Lanjut. Enggak usah sok keren Raka, udahlah. Santai aja, enggak usah jadi ricu apa. Saya nggak akan ricu. Bonus untuk Ya, tambahin bro. Waktunya tambahin. Ya. Lanjut.
Ya. Jangan Jadi diapa ketahuan. ya. Lanjut Bang. Jadi di ayat 25-nya langsung di sini dijelaskan yang mereka lakukan itu yang merupakan itu, tetapi di sini kata apa? Kalau seorang berkata kepadamu, itulah persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Jadi begitu. Justru ini menjelaskan kalau tidak boleh memakan makanan yang basi ya, yang di sini. Itu. Ya, silakan seperti itu. Lanjut. Astagfirullahaladzim, izin ketawa dulu ya, jangan di start, ketawa dulu. Ketawa dulu aku, jangan start dulu. Iya, enggak penutupan ini. Bentar bro, sabar bro, aku gak ganggu, mohon maaf, mumpung aku bisa ketawa, aku ketawa dulu, jangan start dulu. Nanti aja. Iya, gak apa-apa, aku ketawa dulu, aku ketawa dulu. Bentar bro, aku ketawa dulu bro, ketawa dulu aku. Tambahin lagi. Oke, aku mulai. Oke, start. Pertanyaannya dari atas ya? Dari atas sangat banyak, ini sudah saya jawab. Oke, start. Iya. Oke, bentar. Iya, Timernya belum. Tanya dulu. Nanti kalau udah terjawab semua silakan dibaptis. Oh ya, mulai guys. Oke, mulai. Ini kapan ya? Pematahan. Ini ya, aku tampilkan ayat-ayat tolol ya, yang katanya dia penuh dengan sains dan keajaiban katanya si ini. Mbak Rate ini ya, ini kita buktikan ya, membual atau apa gitu loh. Sekarang saya tanya bro, ya singa itu kan karnivora toh bro, serigala juga karnivora, dia pakai gigi taring. Masa iya serigala makan rumput, singa makan apa, jerami? Coba dibaca ya, serigala makan rumput, singa makan jerami. Ini loh, kelihatan ya. Ini kamu bilang sains bro. Otakmu itu gimana? Ini dari Tuhan begini, mengatakan singa makan rumput, serigala makan jerami. Astagfirullah, kurang. Oke. Kejadian 3:14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan darah segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidup. Dengar ya. Menurut Alkitab, ular makan debu tanah. Dan nubuatan itu sudah tercapai pada saat ini. Dan dijual di Hartono. Namanya vacuum cleaner. Itu disebut ular makan debu. Ya. Ini katanya yang penuh sains, katanya kitabnya membual ya. Ya, sekarang kalau ditanya juru selamatnya siapa? Encus katanya. Oh, di Keluaran 29. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi apa korban penghapus dosa? Kotoran lembu jantan. Mana tadi? Kotoran lembu jantan ya. Sains sekali dia ya. Penebus dosa katanya bro. Ada lagi. Ada matahari terbit dari timur tenggelam ke barat. Dia mundur ke timur. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahas akan kubuat mundur ke belakang. Bayang-bayang matahari pada penunjuk jam matahari bisa mundur bro. Jadi dia dari barat ke timur, bukan dari timur ke barat. Super sekali saintis ini bro. Super. Kejadian 1 ayat 1 Allah berfirman, jadilah terang ya. Jadilah malam. Siang dan malam dibuat dulu. Terus kapan matahari dibuat? Lihat ayat 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang ya. Ini gimana ini kok nyiptain siang dan malam dulu, matahari ciptain belakangan? Ini sains ini bro. Jelasin lo ya. Apa sih kamu mau ngomong aneh-aneh? Ini kejadian 1 ayat 1 Tuhan menciptakan siang dan malam. Kok di ayat 16 dia baru menciptakan matahari? Ini super sekali. Ini siapa yang bikin ini? Ya, saintis sekali ini. Super sekali. Siapa yang membuat ini? Lanjut. Ayub 26:11.
tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Berarti di langit ini ada tiang ini ya, di langit ada tiang. Lalu dibentak oleh Tuhan, dia langitnya bisa disco gini, dia bergoyang-goyang ini langitnya. Seumur hidup saya nggak pernah lihat helikopter jatuh gara-gara nabrak tiang langit ya. Kamu tolong jelaskan secara ilmiah ini. Aku nggak mau jawaban membualmu ya, penuh air ludah tapi nggak menjawab apa-apa ya. Tolong itu. Sains ya, sains. Coba ini yang terakhir ini kan sains ini tentang sains, tidak stek mesum kan, sains tapi jelaskan. Oke, ini penutupannya kapan ini ya? Boleh diperbesar. Sunset man ya. Silakan, Bro. Ujungnya ini. Bentar ya. Oke. Ini ada Sabar bro, Bang Kiamat sabar bro, sama mediatornya sabar dulu, mediator sabar dulu. Kalau capek kita ganti boleh, enggak apa-apa. Aku juga kasihan moderatornya ini. Oke. 1 Timotius 5 ayat 11 ya. Di sini dikatakan, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Justru ini menjelaskan tentang apa? Tentang perkawinan janda. Bahwa di sini dikatakan apa? Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Nah, kemudian janda ini yang ingin kawin lagi, itu di sini dikatakan. Jadi janganlah janda-janda yang muda, yang mana mereka ini cerai karena hasrat dia, ya mungkin dia memiliki kepentingan duniawi, yang kemudian di sini dikatakan apa? Kenapa mereka ditolak? Karena apa? Di sini dikatakan gairah oleh kebirahiannya dia. Justru itu yang membuat apa? Menceraikan mereka kepada Kristus. Ini merupakan satu perzinahan, makanya dikatakan tolaklah pendaftaran janda-janda. Gitu ya. Oke, boleh di-pause bentar. Saya buka ayat selanjutnya. 14:21. 14 ayat 21 ini di sini dikatakan, janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang-orang asing ya. Ini kita lihat di dalam 14:21. Oke, binatang yang haram dan tidak haram. Bentar ya. 21. Oke, kita lihat persembahan persepuluhan. Ini kalau konteksnya di sini sudah binatang yang haram dan yang tidak haram. Kemudian di sini dikatakan janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang ini ya. Pendatang yang ada di tempatmu untuk dimakan, dan boleh kau jual kepada orang asing. Bangkai. Oke, ini bangkai ini berbicara tentang orang oke, ini hewan mati. Oke, di sini ayat ini berkenaan dengan kesempatan untuk ibadah atau syukur dan seterusnya. Bentar, takut akan Tuhan, para Lewi harus dibangkitkan, ayat yang ke-21. Oke, ini. Di sini 23 ini dikatakan sifat atau perayaan panen yang digunakan untuk hasil bumi. Oh. 21-nya. Oke lah. Nanti nih aku ini deh. Boleh di-pause bentar, aku next dulu aja. Nanti aku coba cek lagi konteksnya apa. Karena ini cukup panjang sebenarnya. Bentar ya, di-pause dulu. Nanti ini aku tandain, nanti aku jawab selanjutnya. Supaya tidak terbuang. Keluaran 21 ayat 10. Oh oke. Ini tadi yang tentang ini ya. Tentang jika tuanmu itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu pakaiannya dan persetubuhan. Oke, kita garis bawah ini ya. Karena tadi kan mau bahas tentang budak. Ingat, ini tentang hak budak Ibrani ya. Aku langsung tunjukkan, boleh di-pause bentar, aku buka. Oke, di sini. Jadi kita langsung lihat dalam bahasa Ibraninya itu adalah lakak, ya.
Yang mana di sini yang tentang ini ya, tentang persetubuhan. Itu bahasanya lakak, yang maknanya adalah menikahi atau mengambil sebagai istri. Jadi jelas ini tidak berbicara tentang budak yang dilakukan seks di luar nikah. Berbeda nanti sama surah 66 ayat 1 atau kemudian itu contohnya yang baginda dengan Maria Kipti ya. Sedang atau surah 4 ayat 24 yang budak itu boleh disetubui tanpa pernikahan. Itu ya. Nah ini. Jadi mengambil itu apa? Mengambil sebagai istri dan harus dinikahi. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh berzina. Oke, boleh di-pause bentar. Next. Cukup banyak. Bentar ya, Kidung Agung. Bentar. Kidung Agung 8. Oke, ayat yang 10 ya. Oke, jadi kitab Kidung Agung ini merupakan kitab yang diperuntukkan untuk keluarga. Ya, karena ini bentuk-bentuk dari ketika Salomo ya menuliskan seperti ini, cinta yang kuat seperti maut. Jadi ini makanya bangsa Yahudi itu menggambarkan, karena di sini juga menggambarkan bentuk kasih Allah kepada bangsa Israel gitu. Yang kemudian di sini dikatakan kami punya seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada, apakah akan kami ya udah deh, lanjut aja dulu. Ya, bentar ketawa lagi. Kasihan ya. Kamu langsung lanjut aja, Bro. Nggak, diam dulu. Aku nggak ganggu kamu ngomong loh. Kamu bernarasi di luar timer juga aku nggak ganggu. Sabar dong. Nanti aku minta start baru dimulai gitu loh. Enggak dong. Saya nggak narasi di luar timer kok. Oke ya. Aku nggak bernarasi, aku ketawa masa nggak boleh? Kan nggak bernarasi aku. Lanjut aja, nggak usah bertele-tele. Ya, oke, udah, gini. kamu kasih lah, mau berapa sih, mau 100 ayat? Start bro. Oke. Gini ya, ini tantangan keras buat kak. Oh bentar, jangan dinyalain, belum tak gedein bro. Sabar dong. Belum, tak gedein dulu. Oke, tak gedein dulu. Nah, gini loh, kan aku mau gedein lu, sekap ngelulu dari tadi. Sabar dong, tarik napas dulu. Kalau mau mencret ke belakang dulu. Ini saya tantang kamu kiamat. Oke, start. Saya tantang Anda. Saya kasih 4 pertanyaan. Kalau lu bisa menjawab, aku kalah. Ini tantangan keras buat kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa menunjukkan tekstual seperti yang saya minta, tidak boleh dirubah teksnya, dan ini keyakinan umat Kristen, maka kamu hancur. Saya minta ini tekstual tertulis begitu sesuai yang dikhotbahkan pendeta di dalam gereja. Apa yang diimani oleh para orang-orang Kristen. Saya kasih pertanyaannya. Nggak, diam dulu dong. Ini kan waktu saya. Astaga. Jangan dipotong bro. Ini 4 pertanyaan ini. Kalau kamu nggak sanggup menjawab, tak tanya terus sampai kamu menjawab. Kalau enggak, hancur kamu. Ya, karena ini poin pondasi iman. Dengerin. 1. Saya menemukan dilahirkan tapi tidak diciptakan di dalam iman rasuli. Saya minta di dalam Alkitab ayat ini. Dilahirkan tapi tidak diciptakan, tekstual, tidak boleh ditafsir, tidak boleh membual, tidak boleh mengada-ngada, tertulis begini. Kedua, Allah telah menjadi manusia. Tidak boleh kamu tafsir firman menjadi saya nggak butuh. Karena pendetamu mengatakan Allah telah menjadi manusia, bukan yang lain. Saya minta tekstual begini. Harus kamu tunjukkan. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Itu lebih betina kamu, kalau memang jujur. Yang ketiga, pengenapan Yesus dipanggil Immanuel dalam perjanjian baru. Saya minta dia dipanggil Immanuel dalam perjanjian baru. Bukan pengulangan nubuatan dari perjanjian lama ke baru. Yang saya minta di dalam perjanjian baru, dia dipanggil Immanuel. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan tekstual, pendusta kamu. Yesus dan mati dan bangkit dari ketiga, nubuatan dalam perjanjian lama. Saya minta nubuatan tertulis begini dalam perjanjian lama, sehingga bisa dinubuatin digenapi dia di dalam perjanjian baru. Saya tunggu jawabanmu. Kalau kamu memang ngantur, ya memang kamu hoak gitu loh, ya. Dengar ya teman-teman ya. Saya minta 4 pertanyaan ini dijawab oleh dia tekstual
tanpa diinterpretasi, tanpa dia menghayal, tanpa berhalusinasi, tekstual begini, bentuk ayat. Jika tidak, saya mengatakan Anda berdusta. Ya, ini saya ingin Anda memberikan ayat ini. Karena ini adalah bualan-bualan kalian ya, geng-gengmu, gerombolan-gerombolanmu yang nggak jelas itu. Yang punya keyakinan tulisannya aja nggak ada kok, kamu yakini gimana? Di mana tertulis Allah telah menjadi manusia? Saya minta tekstual ini loh, tulisannya begini. Tunjukin, kalau lu bisa. Jangan membual kamu ya, banyak omong kamu dari tadi, muter-muter gak jelas. Aku malah kasihan sama kamu, lihat jawaban orang-orang di bawah ini. Bilang kamu gak nyambung, 100 kali ada tulisan begitu di bawah. Jangan bikin malu kamu bro. Kalau gak sanggup kamu angkat tangan daripada kamu bikin malu sendiri keyakinanmu. Ini penggemar-penggemarmu ini sakit hati semua yang di bawah. Nanti lihat channelmu apa komentar mereka. Ya, bila perlu tak masukkan YouTubeku ini, rekaman ini, biar tahu kamu. Lu kira lu aja yang punya YouTube? Ya, lihat ini tekstual ya, dan menghayal. Ini ya, teman-teman jadi saksi ya. Kalau dia tidak menunjukkan ayat, ini membual semua ini berarti 4 ini ya. Membual, menghayal, fantasi ya. Lagi ngimpi. Kalau nggak ada ayatnya ngimpi, berarti mereka itu sedang bermimpi kalau tulisannya nggak ada. Ngomong di gereja pidato khotbah Allah telah menjadi manusia. Yesus telah bangkit mati dan bangkit di hari ketiga. Memenuhi nubuatan di dalam perjanjian. Di mana nubuatan Waktu itu saya habis. baca? Jawab. Bang Oke. Kiamat mau minta jeda untuk mencari dalil-dalilnya atau apa? Ya, silakan. Ya, Nggak langsung masalah juga. aja dulu. Langsung aja dulu. Boleh. Mau menjawab Oke, yang ya. 4 pertanyaan tadi atau yang lain? Oh, enggak. Aku masih lanjutin dulu, itu gampang kok. 4 pertanyaan yang barusan itu Oke, gampang banget. silakan. Serius. Nggak apa-apa, Nah, silakan. itu udah bisa langsung saya sebutin bahkan. Jadi saya mau lanjut di ulangan 14 dulu nih. Tadi kan saya skip ya. Ulangan 14 ayat 21. Di sini dikatakan apa? Karena itu salah ketika kita memakan bangkai binatang. Mengapa diperbolehkan untuk dijual pada orang asing? Itu ya pertanyaannya. Bahkan orang-orang non-Israel tidak dapat makan darah. Itu padahal di sini dijelaskan. Nah, jadi di sini dikatakan memakan bangkai binatang yang darahnya belum kering merupakan kejahatan yang tidak terlalu serius daripada memakan darah. Ya, itu logikanya begitu. Ketika di dalam Imamat 17 ayat 10 sampai 12 mengatakan seorang yang memakan darah harus dibunuh. Imamat 17 ayat 15 mengatakan bahwa orang yang makan bangsa atau makan binatang yang darahnya belum kering harus mencuci dirinya dan pakaiannya. Ini aturan dari bangsa Israel saat itu ya. Dan ia akan menjadi najis sampai petang hari. Kemudian para permukaan ini akan terlihat seperti ayat yang konyol, tetapi ini merupakan sebuah hal yang penting yang berhubungan dengan masa sekarang. Ya, kenapa? Karena orang Kristen seharusnya ingin memiliki hukum yang melarang setiap orang untuk melakukan kejahatan, seperti membunuh, mencuri, memperkosa, dan sebagainya. Namun sementara hal lain juga berdosa. Ini oke saja untuk mengizinkan orang lain yang ingin melakukan dosa untuk melakukannya, seperti contoh ketika meminum alkohol bukan dosa dan mabuk adalah dosa. Nah, jadi ini merupakan bentuk pertimbangan yang mana pada zaman dahulu yang dibawa dari hukum Taurat. Lalu kita bisa lihat misalkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 13, di situ dikatakan tentang makanan itu sebetulnya semuanya itu halal, tetapi yang berguna. Nah, apakah kemudian makanan itu berguna atau tidak? Nah, kalau seandainya tidak berguna, maka seharusnya ini menunjukkan apa? Gambaran bahwa seharusnya itu menggunakan akal dan pikiran. Makanya makanan-makanan yang sekiranya basi, ya pasti akan dibuang. Itulah gambaran bahwa orang di luar Israel pun seharusnya memiliki akal dan pikiran. Begitu, oke. Silakan, boleh di-pause bentar, saya lanjutkan. Bentar ya. Bentar. Aku bukakan 1 Raja-Raja. Bentar. 1 Raja-Raja 11 ayat 3.
Oke, ini dikatakan gini ya, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, 300 gundik. Ini Salomo ya. Nah, jadi gini ya, saya kasih tahu. Di sini dijelaskan ya bahwa Salomo itu memiliki kerosotan rohani dan apakah Allah kemudian membenarkan kalau dia mempunyai istri banyak? Enggak. Itu nanti ada di Mazmur, dia justru ditegur. Makanya dia itu menunjukkan kebertobatannya dia akan dosa dia, dan dari Alkitab itu terlihat bahwasanya melalui poligami itu justru manusia mendapatkan malapetaka. Banyak sekali malapetaka. Salah satunya yang Salomo ini. Dan di sini Salomo itu mengeraskan hatinya. Akibat apa? Akibat dosa dan berbalik dari Tuhan. Dia menjauhkan diri dari Tuhan. Ya, untuk kemudian dia menyembah dewa-dewa lain. Dia membangkitkan murka Tuhan. Karena itu dihukum oleh Allah. Dihukumnya di mana nanti bisa dilihat di ayat-ayat setelahnya. Jadi apakah kemudian Anda mengatakan, oh berarti keturunannya dari keturunan, oh ya itu kan dosa orang-orang yang sebelumnya itu adalah dosa pribadi dia. Nah tapi nanti saya bisa balikin baginda dari keluarga yang bagaimana dan seterusnya, itu nanti aja ya. Saya mau full tandem dulu. Oke, boleh di pause bentar. Saya buka Imamat 18 ayat 15. Bentar ya. Oke. Ayat yang ke-15 ya. Di sini dikatakan janganlah kau singkapkan aurat menantumu. Dikatakan janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Di sini jelas loh dikatakan jangan. Gimana sih bro logikanya? Udah jelas jangan. Ini kan tidak boleh incest. Ya. Oke, boleh di pause bentar. Ini terlalu gampang yang ini. 10 detik. Ya, bentar ya. Kisah Para Rasul 13:22. Oh, yang ini tadi yang Daud itu keturunan Daud. Iya, memang dia berdosa. Ya, jadi itu adalah dosa dari Daud, dan kemudian Maria itu kan dikatakan rahimnya dia ini kan dikuduskan, sehingga rahimnya ini maksudnya Yesus itu dalam kedagingannya ini tidak berdosa gitu. Dan itu dibuktikan Waktu ketika habis. dia bangkit di antara orang mati. Kenapa? Karena dia tidak berdosa, upah dosa ialah maut, sehingga maut tidak bisa menyengat dia. Nah, nanti rujukannya kepada nubuatan Yunus. Bagus, nanti Waktu saya jawab. habis. Yunus. Ya, silakan. Oke, Yang oke, nubuatan oke. Yunus Gini nanti loh. saya jawab. Ya, oke. Kita masuk ke poin yang saya tunggu-tunggu. 4 pertanyaan yang ini memang harus kelihatan jawabannya. Kalau kamu nggak nunjukkan tekstual, berarti kamu membual. Timer. Jadi nanti teman-teman yang nggak, bentar, jangan dulu. Nanti teman-teman yang menilai. Aku nggak akan ngomong. Aku kasihkan waktuku 4 menit buat kamu jawab 4 pertanyaan tadi. Oh, berarti udah habis bro Silakan. pertanyaannya. Gitu doang. 4 tadi kan belum lu jawab, kok habis Maksudnya, gimana? enggak, setelah ini masih ada tambahan lagi enggak? Udah. Oh, banyak banget bro, habis kamu 4 aja ini Iya, belum ada jawabannya, dulu. apalagi Lanjutin dulu. yang membual tadi dari tadi nggak ada jawaban. Oh, enggak ada jawaban. Kalau Aduh, udah jangan gini, jangan nunjukin dengerin otak bro, kotor Anda, Pak. dengerin bro, Itu udah jelas. dengerin. Saya jawabin banyak loh. Wah, parah kamu. Anda itu mengatakan janganlah mengambil menantumu, betul ayat itu. Saya nggak menyalahkan kamu. Lah kok Yehuda ngambil Tamar? Ini gak nyambung orang ini diajak ngomong. Ngapain aku Itu kan nunjukin dosa ayat dia. itu kalau lu ini kan Iya, itu kan Alkitab dosa bro. dia. Enggak begitu. Ya udah, itu kan Dia makanya nenek kemudian moyang ditegur. siapa? Ya udah ditegur. Dia nenek moyang siapa? Ya udah, nanti kan keturunannya juga ini kan, macam memang di atas itu bukan manusia kudus. Bukan pribadi yang kudus, pribadi yang Nah, itu dia ini enggak. bisa berdosa gitu loh. Manusia biasa, bukan Tuhan. Oke, gini. Loh, gimana sih? Timer. Waktuku 4. Saya masuk ke materi. 4 menit, timer. Udah? Start. Oke, kamu kan minta lagi. Kalau kamu mengatakan bahwa
budak itu, atau gini aja lah, apa yang diyakini kalian bahwa menikah satu kali seumur hidup dan hanya maut yang bisa memisahkan, begitu kan? Oh, super sekali lu bro. Yakub itu istrinya 4, saya kasih tahu. Bilha, Silva, Lia, dan Ribka. Yang budak 2, Bilha sama Silva. Dia punya anak Gad, Asher, Naftali, sama Dan. Anak haram itu bro. Yang sah hanya 1, lainnya haram. Karena kamu bilang hanya menikah hanya 1 kali seumur hidup dan hanya Tuhan yang bisa memisahkan. Saya tanya kamu 12 suku Israel, apakah sebagian anak haram? Termasuk encusmu keturunan anak haram? Jangan berbulet-bulet kamu bro. Sampai ngomong berbulet-bulet. Jangan berbelit-belit kamu bicara. Lu ngomong budak berkali-kali. Lu mengatakan nikah 1 kali seumur hidup hanya Tuhan yang bisa memisahkan. Samuel pasal 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Tuhan telah memberikan kepada tuanmu Salomo istri-istri. 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Tuhan telah memberikan kepada tuanmu Salomo istri-istri. Bukan memberimu istri 1 doang, tapi istri-istri jamak. Jelaskan, itu tanggung jawab kamu menjelaskan. Lu bikin karangan sendiri menikah 1 kali seumur hidup hanya Tuhan yang bisa memisahkan. Abraham istrinya 3, Sarah Hagar keturah, Yakub 100, Solomon 700, gundiknya 300, Musa istrinya 2. Apa kamu mau ngomong apa lagi? Itu orang nggak benar semua, salah semua itu. Ya, pezina semua itu. Orang-orang kudus itu pezina semua, mati masuk neraka semua. Hanya encusmu doang yang masuk surga. Begitu. Ngomong apa kamu? Ngomong apa? Pakai logikamu. Itu tertulis di bukumu. Dan itu semua adalah contoh-contoh apa di dalam kitab nabi-nabi terdahulu. Lu ngambil kitab orang, nyolong bro di situ. Kamu nyolong itu kitab Yahudi. Harusnya jangan kamu pakai aja perjanjian barumu. Ngapain kamu ngambil kitab orang? Lu aja nggak sunat. Ada perintah sunat, lu nggak sunat. Dilarang makan babi, babi lu makan. Buru-buru kitab ajaran perjanjian lama, jangan minta uang per bulan. Lu minta uang per bulan. Itu kan perjanjian lama ajaran itu. Kenapa lu milih-milih hukum? Enak aja lu jadi orang tambah sut aja kamu. Udah tahu makan babi gak boleh, perjanjian lama. Disunat ajaran perjanjian lama. Perpuluhan perjanjian lama. Makan babi jalan terus. Disunat gak usah. Perpuluhan bikin perutmu gendut kamu minta terus. Situ sehat. Paras kamu. Jelaskan. Jangan ngeles saja. Mana pertanyaanku yang kamu jawab? Gak ada. Zong kamu menjawab zong. Orang cerita mengambil menantu dilarang dalam Imamat 18:15. Kamu bikin acara apa itu tadi? Ngomong apa? Bang, saya mau cerita bahwa Yehuda itu menikahi Tamar. Membeli Tamar. Membeli. Gak boleh dengar, Mbak. Ini. Satu. Taruh Deksa. Ya. Jadi sampai mana ini? Ada Pak Hasan lagi bingung aku. Lanjut. Terus ya itu membeli bro. Dibeli bro. Pelacur itu bro. Alkitab cerita beginian. Ini bisa hancur ini akunku gara-gara baca isi bukumu. Pesum semua bro. Menjijikkan. Bisa rungkat ini rumku gara-gara baca buku sucimu. Gila. Buku suci isinya kayak begitu. Hancur ini rumku gara-gara baca itu nanti. Waktu habis. Oke, lanjut ya. Ya, jadi nggak apa-apa Raka. Saya sudah menjawab sebaik mungkin yang saya bisa dan saya rasa itu sangat logik. Kalau otak Anda nggak sampai, ya saya IQ saya 136. Barangkali IQ-nya terlalu rendah gitu. Oke, jangan dipotong. Udah. Nggak usah dipotong. Ya. Kan belum masuk bro, belum dijalanin. Lalu bernarasi gue ketawa lu larang gimana sih? Udah masuk narasi bilang gitu loh bro. Saya masih belum kasih ke Anda apa-apa loh, Raka. Kan saya cuma ketawa aja bro, kamu marahin gimana sih? Saya cuma ketawa bro. Itu kan Anda mengatakan Anda nggak akan rusuh. Oke, lanjut. Anda. Jangan Anda. Saya ketawa bro. Iya, oke lanjut. Oke ya.
Oke, di sini dikatakan ya, Kidung Agung 8 ayat 8, kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik ini? Jawabannya di ayat ke-10 yang tentang buah dada ini. Jadi gini loh, Salomo ini kan juga penulis dari Amsal. Amsal itu bahasa yang memang kalimatnya itu puisi. Jadi bagaimana Salomo berpuisi itu dijelaskan. Nih ya, aku adalah suatu tembok. Ini. Dan buah dadaku bagaikan menara. Dan matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Jadi memang untuk membaca Kidung Agung ini harus orang-orang yang cerdas. Kenapa? Karena Salomo itu menjelaskan maknanya apa di sini. Gitu. Dan ini makanya tadi saya menjelaskan bentuk kasih Allah kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel ini dikatakan mempelai perempuan. Itu memang dengan bahasa-bahasa yang sangat kasih. Gitu loh, bahasa yang menunjukkan kedekatan. Nah, tapi bukan maknanya kemesum, enggak. Ya, ini udah dijelaskan kok di ayat bawah. Oke, boleh di-pause bentar. Lanjut. Boleh. Bentar. Di-pause Ya, ya. makasih ya yang ngasih koin, makasih ya yang ngasih gift, makasih teman-teman, sehat selalu. Makasih giftnya, makasih. Ya, makasih banyak ya, makasih teman-teman, sehat selalu ya, banyak rezeki ya. Kita tetap dengan keimanan Islam, jangan pernah mundur ya. Ditangkap-tangkap ya berterbangan. Ya. Udah. Tenang. Fokus. Oke ya. Di dalam Kejadian 9 ayat 22, ini yang tadi yang Ham ini ya. Ham bapak Kanaan itu melihat aura ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar dan seterusnya. Ini lihat di sini dijelaskan. Jadi di sini dikatakan apa? Dosa. Ya. Dosa ini adalah dosa Ham yang kemudian di sini dikatakan terkutuklah Kanaan. Kenapa? Karena Ham ini mempermalukan bangsa Kanaan. Ini. Jadi ini dosa Ham terdiri atas kegagalannya untuk menghormati dan menyenangi ayahnya daripada menutupi Nuh. Ya. Dia malah membeberkan keadaan ayahnya yang memalukan itu. Kemudian di sini dikatakan ayat ke-25-nya. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Langsung itu dimarahin. Gitu ya. Jadi memang Tuhan Allah Israel itu sangat tegas. Bagaimana bentuk persundalan sedikit pun itu tidak ada yang dibenarkan. Tetap akan ada akibatnya, entah pada dia atau kepada keturunannya. Karena ini apa? Hukum Taurat bicaranya. Jadi ada karma ya istilahnya. Itulah yang diperlihatkan oleh Tuhan Allah Israel. Itulah yang kemudian menunjukkan bagaimana hukum Taurat itu ditegakkan. Tapi balik lagi loh. Memang bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Makanya di Roma 8 ayat 3, hukum Taurat ini sudah tidak berdaya. Makanya haruslah hadir Mesias ini untuk mendamaikan. Karena bagaimana cara Allah untuk menasihati mereka. Tetapi mereka ini manusia biasa, manusia yang berdosa, yang mana mereka ketika didekati oleh paham dari bangsa Midian misalkan tentang berhala, mereka bisa ikut-ikutan kena berhala karena secara keimanan mereka itu sangat lemah. Gitu ya. Oke, boleh di-pause. Lanjutkan Yesaya 65 ayat 25. Oke, bentar ya. Ayat 25. Oke. Yang ini ya, yang ada mau ngomong-ngomong ayat sains. Jadi gini ya bro ya, di sini dikatakan serigala dan anak domba. Jadi ini sebenarnya tipologi sih, tapi kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Akan bersama-sama makan rumput. Singa akan memakan jerami seperti lembu. Dan ular akan hidup dari debu. Ini apa sih maksudnya? Ini justru sebenarnya bentuk penggambaran. Ya, ini dijelaskan. Jadi kedatangan atau damai sejahtera dan keamanan. Ini bahasa ini dikenali oleh bangsa Israel. Bangsa Israel itu mengenal. Kenapa? Karena ini bicara tentang orang-orang yang diberkati nanti bagaimana kedatangan Tuhan dan seterusnya. Ya,
Ini dijelaskan apa? Damai, sejahtera, dan keamanan akan menandai kerajaan Mesias. Binatang yang dulunya buas akan menjadi jinak. Jadi bagaimana akibat dari dosa ini akan didamaikan ya. Waktu habis. Dan keharmonisan sempurna akan terjadi. Ya, seperti itu. Nanti ada di Yesaya 6 ayat 9. Nih. Oke. Yuk, lanjut. Halo teman-teman, dikawal ya 4 pertanyaan saya tadi, jangan sampai lepas ya. Dari tadi dia ngomong melulu sampai berbui, 4 jawabannya Udah, saya enggak ada. menjawab. Udah lanjut timernya Ya, lanjut enggak, saya aja. ngingetin teman-teman untuk mengawal itu. Ya. Ya. Oke, nyalakan, mulai. Start. Oke, gini ya. Saya memberikan contoh cerita kepada Anda. Seorang laki-laki, misalkan Anda deh ditangkap polisi karena kamu ketahuan nyolong, dibawa ke kantor polisi. Lalu tiba-tiba polisi datang ke rumahmu, mengambil anakmu yang masih kecil lagi nonton TV, diajak ke penjara. Lalu istrimu bertanya, "Loh, anak saya kenapa mau dibawa?" "Karena anakmu adalah anak seorang maling, maka dia harus menanggung dosa waris." Begitu. Bentar, pause dulu. Pause. Apa? Klinis yang digawe tulang iku lho apa lali aku. Kalsium. Jet merke. Kalsifar. Kasih Pak. Ya. Kak biyen sakmu. Iya, terus lanjut. Oke, ya. Ini dosa waris, bro. Otakmu sehatnya. Yeskil pasal 18-20. Bapak tidak menanggung dosa anak. Anak tidak menanggung dosa bapak. Ini kira-kira contoh soal anak di penjara tadi masuk akal warasmu apa enggak gitu loh. Kok bisa-bisanya menanggung dosa kamu? Jawab itu. Dosa waris ini. Ya kan? Sekarang saya tanya, kenapa Tuhanmu harus disalib? Kalau Anda mengatakan Yesus harus disalib karena menebus dosa umat manusia, bohong kamu. Karena itu bukan akibat. Karena sebabnya adalah dia dibunuh oleh Yahudi. Itu sebab dia disalib. Sekarang saya ganti. Kalau Yahudi menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kira-kira Yahudi bakal membunuh Tuhanmu atau tidak? Jawab aja iya atau tidak. Jangan berbelit-belit. Kalau Yahudi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kira-kira dibunuh nggak dia oleh Yahudi? Dia menyuruh Pontius Pilatus untuk menyalibnya atau tidak? Kamu harus menjawab itu. Karena itu tugasmu. Ya, kita mencari sebab akibat kenapa dia disalib. Jangan berdusta kamu menebus dosa umat manusia. Sejak kapan ya di dalam Alkitab itu mengorbankan darah manusia? Kasih contoh. Siapa yang pernah dibunuh dalam perjanjian lama? Manusia siapa yang pernah dibunuh? Yang saya tahu hanya berhala yang minta darah manusia, yaitu Dewa Molok. Ya, Allah pun mencegah Abraham menggorok anaknya sendiri. Kalau Tuhan butuh darah manusia, bro, udah digorok itu anak Abraham. Lu waras apa enggak kok mengatakan mengorbankan darah manusia? Ini darah siapa yang dikorbankan? Darah Tuhan. Diberikan untuk siapa? Untuk Tuhan. Tuhan, kamu persembahkan kepada Tuhan darahnya. Lu sehat dengan ajaran begini. Sehat ini ajaran kamu. Bisa-bisanya kamu mengatakan darah Tuhan dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal Yesaya 18:20, tiap manusia menanggung dosanya sendiri-sendiri. Ya, Mazmur 61:23, tiap orang akan menanggung perbuatan sendiri. Saya tanya kamu, kalau Freddy Sambo mati belum bertobat, tapi dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk ke mana dia? Kalau kamu masuk, bilang di Freddy Sambo masuk ke dalam neraka, ngapain? Terus dia punya juru selamat, buang aja juru selamatmu. Kan gak ada gunanya kamu punya juru selamat. Kalau kamu bilang Freddy Sambo masuk neraka karena dia tidak bertobat, di situ sehat, waras kamu. Jawab, kalau Freddy Sambo menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak bertobat, masuk kemana? Kalau kamu bilang dia masuk ke surga, berarti kalau kamu mati kan ini kamu baik, ini orangnya mati masuk surga. Aku percepat kamu masuk surga. Kamu mau pilih mana? Mau pakai racun atau pakai cara apa? Kamu tinggal milih. Aku percepat kamu bertemu Tuhan kamu. Kalau kamu mati masuk surga. Ya. Ada masuk surga gratis, masuk toilet umum aja kita bayar.
Kamu nggak perlu berbuat baik, tidak perlu takut berbuat dosa. Sehat kamu. Hah? Waktu habis, tetot. Oke, lanjut. Oke, ini udah tinggal dikit ya teman-teman ya, bentar. Oke, ini tadi udah dijawab semua. Ya, silakan teman-teman tonton videonya, ada di YouTube ya. Jadi nggak ada yang aku lewati sedikit pun ini ya. Tinggal ini, terus ini tadi. Nih, akan kucap ini pun tadi yang Ferdi Sambo apa itu udah aku catat semua. Tenang aja, tenang ya. Saya ini suka loh ditanya. Oke ya, kita lanjut ayat 14 ya. Kejadian 3 ayat 14 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau telah, nah ini kita harus melihat dulu dari ayat 1, yang mana ular ini yang ditunggangi oleh iblis ini yang menyesat, yang kemudian Adam dan Hawa, itu Kejadian 2 ayat 17, yang kemudian mereka tidak mentaati firman Tuhan ya. Nih ya, oke aku tunjukin dulu ayat 17 nih. Kita baca dulu sebelumnya. Tuhan Allah mengambil manusia, bentar. 17 ini nih. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Tetapi pada hari engkau memakannya pastilah kamu mati. Jadi inilah gambar upah dosa ialah maut. Gitu ya. Kemudian di dalam Kejadian 3, makanya ular inilah yang digambarkan sebagai sebagai bentuk yang menggodai Adam dan Hawa. Yang kemudian nanti di ayat 15-nya dijawab ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini. Ya, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan. Ini jadi ketika ular ini yang mengakibatkan semua manusia masuk ke dalam neraka. Dari situlah menunjukkan gambaran bahwa semua manusia yang diberikan free will, yang iblis ini berasal dari malaikat yang jatuh dalam dosa. Itu Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Ya. Yang kemudian iblis ini pun mendewasakan manusia dalam keimanannya. Yang kemudian menggambarkan bahwa Kristus, ya, keturunan ini akan meremukkan kepalamu. Siapa keturunannya? Kristus. Nubuatan Mesias yang akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya ya, tetapi nggak bisa, orang udah diinjek kok. Nah, ini adalah bentuk dari tertipunya iblis. Makanya ketika Yesus itu dikatakan oleh iblis ya, ketika dibawa ke tempat yang tinggi, sebenarnya iblis ini nggak ngerti bahwa Yesus itu adalah anak manusia atau anak Allah atau Sang Firman. Makanya dia dengan ketidaktahuannya dia mengatakan pada Yesus, jatuhkanlah dirimu kalau memang benar-benar engkau adalah anak Allah. Raka suaramu. Jatuhkanlah dirimu kalau memang benar-benar engkau anak Allah. Jadi iblis ini sebenarnya bingung, ini benar-benar Adam yang kedua atau Adam yang terakhir atau tidak. Atau ini karena dia ini ingat janji dari nubuatan ini. Makanya dia itu menguji. Ternyata apa? Yesus mengatakan apa? Enyahlah engkau iblis, ya, karena engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Apakah Yesus bukan Allah? Yesus Allah. Tetapi di situ justru iblis itu terkelabui ketika Yesus bangkit dari kematian. Disitulah dosa manusia itu didamaikan, manusia mendapatkan suri tauladan yang sempurna, dan manusia mendapatkan jalan kehidupan yang benar untuk kembali kepada fitrah Allah awal, yang mana Allah itu kasih. Oke ya, itu sudah terjawab. Lalu boleh di-pause dulu. Keluaran 29 ayat 14. Pelintiran ini lagi. Loh, kok nggak di-pause waktunya? Di-pause Oke, bro, ya. pause bro. Nggak ada suaranya tadi. Tadi kepotong itu. Ya, di sini kita bisa lihat di ayat atasnya ya. Nah ini dia dari ayat 12. Ya, jadi Keluaran 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar. Ini loh penting, di luar perkemahan. Loh, lalu yang menjadi korban penebusan itu mana? Ya yang di dalam mezbah, bukan yang di luar perkemahan. Masa gini, misalkan Anda memakan telur, maka cangkangnya buanglah di tong sampah. Lalu itulah makananmu. Masa makanannya tong sampah?
kok ya menjadi manusia nggak ada otaknya banget sih. Di sini sama. Yang menjadi kurban itu apa? Ya daging lembu jantan ini. Yang mana di atas mezbah. Itu habis. Itu loh. Simple. Yuk lanjut. Boleh di pause? Oke, mulai. Nggak habis waktunya. Oke lanjut. Ya, mulai. Tinggal 1, 2, 3 pertanyaan lagi terus sama Jadi 4 gini, pertanyaan, 4 pertanyaan. Selesai. ya. Yuk lanjut. Kamu tadi nyinggung kejadian pasal 3 ayat 2 ayat 17, 3:17 yang bunyinya pada hari di mana 17. ya 3:17. Udah jangan dipotong. Pada hari di mana engkau memakannya, engkau pasti mati. Ya, 17 bukan 3:17. Iya, oke, jangan dipotong dong. Kejadian 2:17. Belum jalan itu timernya. Iya, poin. Oh ya, timernya belum jalan ya. Kejadian maaf, 2 oke. ayat 17 bukan Oke, 3:17. Ya, diam bro, berangkat, diam ya. bro. Aku izin Oke, pamit oke. ya. Oh ya, oke. Ya maaf, oke. Yang lain mau mengajukan diri jadi Saya timer? mau naik nak. Kalau belum ada yang mau naik, biar aku dulu. Tapi kalau ada coba siapa Nggak, yang mau ada yang kirim permintaan mau jadi timer aku naikin. Siapa? Ya. Bang Cinta Solawat. Halo. Oke, 4 menit dulu ya bro, habis itu turun ya, Ya, sambil ya, nunggu yang oke, lain oke. ya, mau kirim permintaan ya. Oke, start. Kejadian 2:17 start ya, dikatakan pada hari di mana engkau memakannya, engkau pasti mati. Tulisannya pasti mati bro, pasti mati. Pada hari di mana engkau memakannya, iblis berkata, makan buah itu, maka kamu akan hidup selamanya. Pertanyaan saya, ada makan itu atau tidak? Menurut Alkitab ada makan. Adam mati nggak? Adam nggak mati. Malah yang jujur malah iblis di sini. Gila, Tuhan malah bohong, malah bilang dia mati. Logikanya begini. Oke, kalau kamu mengatakan itu mati rohani, ya. Dia ada di Taman Eden, ya, di Irak, ya. Lah kalau dia nggak mati tinggal di Irak, sekarang aja penduduk sudah 7 miliar gitu loh, bro. Terus seandainya dia nggak mati gimana? Ini agak logis ya ajaran-ajaran kayak begini. Yang jujur malah iblis, yang berbohong malah tuannya dia. Oke, saya tanya lagi. Oke lah, Adam kedua Yesusmu deh. Oke, dia menebus dosa umat manusia. Lu berdosa, lu apa gini, Yesus yang menebus, betul kan? Lo kok lu masih mati? Kok nggak hidup selamanya? Kan udah ditebus lu. Kok masih mati lu? GJ. Harusnya kalau kamu ditebus ya hidup seterusnya. Lu nggak mampus. Itu namanya menebus dosa, bro. Ngerti nggak kamu? Lu aja masih mati. Ya apa hubungannya dosa dengan maut? Lu berdosa nggak berdosa ya tetap mati. Nanti pada hari penghakiman kan ada surga dan neraka. Nanti kamu dihakimi. Nggak ada hubungannya dengan mati, bro. Itu kamu hanya berfantasi di sini. Lagi menghayal, begitu loh, ya. Terus tentang penebusan dosa. Kalau Tuhan kan maha kuasa, bro, kamu setuju? Surga yang punya dia, ya kan? Dia bisa berbuat apa saja yang dia mau, termasuk mengampuni kamu tanpa mati dulu. Bisa nggak kira-kira? Jangan bilang kamu nggak bisa. Masa Tuhan nggak bisa? Emang siapa lu ngarang-ngarang Tuhan? Emang kalau Tuhan nggak mati terus kenapa gitu loh? Siapa yang menghukum Tuhan kalau Tuhan nggak mati? Lu mau menghukum Tuhan? Gila, lu mau menghukum Tuhan? Lah ngapain Tuhanmu mati? Wong surga aja dia yang punya, kok dia mati gimana ini? Lu berdosa mempertanggungjawabkan dosamu kepada siapa coba? Pada Tuhan. Nah lu mempertanggungjawabkan dosamu kepada Tuhan, kok dia yang mampus? Yang nalar gitu loh bro pikiranmu, yang nalar sedikit. Terus tadi belum lu jawab apa hubungannya apa Yesus di kayu salib dengan penyalipan itu penebusan dosa. Nggak ada hubungannya karena dia Yahudi pengen membunuh dia. Walau menerima dia, Yesus mau memaksakan dirinya, salibkan saya ya nggak mau lah. Mana mungkin dia menyalibkan Bapak Yahweh kalau memang mereka percaya Yesus adalah Yahweh. Ya mustahil lah bro. Pakai pikiran yang jernih gitu loh.
jangan asal ngomong gitu loh. Kalau dia bisa ngampuni dosa, ngapain dia mampus? Katamu, pergilah perempuan, dosamu sudah diampuni. Sudah diampuni kalimat pasif, bro. Subjeknya nggak ada di situ. Kalau lu bilang yang mengampuni Yesus, dol besar. Subjeknya nggak ada di situ. Dosamu sudah diampuni itu pasif. Tahu doa Bapa kami yang di surga, permuliakan namamu, ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni dosa orang bersalah kepada kami. Yesus berdoa mohon ampun, tidak berdoa memohon dosamu ditebus. Jangan menghayal kamu di sini. Waktu habis, lupa, nggak fokus. Okay. Ya. Oke, yang di bawah mau menggantikan naik dulu ya. Naik dulu yang mau menggantikan timer. Ini kayaknya sibuk ini Bang Datnya ada keperluan. Ayo. Mau mandi dulu nih Pak Ya, Lakon. Cinta salawat. Bentar, cinta salawat. Terakhir itu Bang jawab. Kiamat. Ya. Yuk, semangat. Jadi kita di sini boleh dicoba, boleh dites. Sekarang gini aja. Berarti harus Tuhan, Pak. Salah Bang, itu, sekarang gini Pak. aja. Bang. Ya, silakan. Kita sekarang nggak usah bahas itu. Akhirnya negara Indonesia ini pecah belah, Bang. Kita saling ngomong aja. Gara-gara